dan surganya bagi orang kafir. Nah, kita sebagai orang beriman jangan mengikuti gaya hidup orang kafir. Mereka hidupnya sangat amat berambisi, mengejar dunia sebanyak-banyaknya, mengejar kesenangan dunia, kemewahan dunia, sampai menghalalkan segala macam cara. Karena bagi orang-orang kafir, terlebih-lebih bagi orang-orang yang pahamnya ateisme, anti Tuhan, mereka mempunyai paham bahwa hidup di alam dunia ini adalah kehadiran tubuh, setelah mati sudah selesai. Tapi bagi orang-orang beriman tidak demikian. Setelah mati kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat dari apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup di alam dunia. Tercatat dari mulai balik sampai meninggal dunia, itu akan diminta pertanggungjawabannya. Apabila kebaikan yang kita lakukan selama kita hidup di alam dunia, maka oleh Allah akan dibalas dengan pahala di dalam surga. Dan sebaliknya, apabila keburukan, kejahatan, perbuatan dosa yang kita kerjakan selama kita hidup di dalam dunia, maka oleh Allah akan dibalas dengan azab di neraka. Jadi orang beriman ini hidupnya enggak bisa bebas seperti hidupnya orang-orang kafir. Orang beriman ini mereka meyakini adanya kehidupan akhirat. Sedangkan orang-orang kafir mereka tidak percaya terhadap adanya kehidupan akhirat. Maka mereka mengatakan mumpung masih hidup, saya hidup harus banyak harta, harus senang. Tapi kalau orang beriman oleh Allah dikaruniai harta, dianugerahi harta yang berlimpah, syukuri saja, tidak disalahkan oleh agama. Bahkan kita diperintahkan oleh Rasulullah, oleh agama, ikmal li dunyaka annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu boda. Bekerjalah engkau untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Artinya kita kalau sedang bekerja ya semangat, jangan ingat mati. Loyo, ngapain kerja, besok juga takut mati. Nah, tetap kita diperintahkan untuk berusaha, berikhtiar, mencari maisha, kehidupan dunia, karena kita masih hidup dalam dunia dan kita butuh untuk menjalani kehidupan kita di alam dunia. Akan tetapi apa yang kita usahakan, apa yang kita iakan, kita niatkan dalam hati, kita mencari dunia untuk beribadah kepada Allah. Jadikan dunia alat untuk beribadah kepada Allah. Ketika seorang mukmin dikasih harta yang berlimpah ruah seperti Siti Khadijah Kubro, dia syukuri nikmat harta yang berlimpah ruah dengan cara membelanjakan harta itu di jalan Allah, disedekahkan, diinfakkan. Bahkan harta kekayaan Siti Khadijah Kubro habis, Siti Khadijah Kubro habis digunakan untuk menyokong perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Sampai-sampai ketika Siti Khadijah sudah tidak punya apa-apa, dalam keadaan sakit di pangkuan Rasulullah, Siti Khadijah berkata kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, seandainya aku enggak ada umur, lalu kemudian aku dikubur, tolong beberapa bulan kemudian dari kuburanku ambil tulang belulang dari tubuhku, gunakan untuk senjata perang membela agama, sampai tulangnya saja Siti Khadijah ingin dikorbankan untuk agama Allah. Akhirnya turun malaikat Jibril menyampaikan kiriman salam langsung dari Allah kepada Siti Khadijah Kubro. Masya Allah, Siti Khadijah Kubro mendapatkan salam langsung dari Allah melalui malaikat Jibril dan disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Islam kaya tidak dilarang, silahkan kaya, bahkan orang Islam harus kaya-kaya. Karena kalau orang Islam miskin-miskin, melarat-melarat, saya khawatir orang Islam akan diinjak-injak oleh orang-orang kafir, tidak dihargai, akan jadi jonas di negeri sendiri. Kalau Indonesia dikuasai oleh orang Cina, kita jadi jongos. Naudzubillah min. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu boda. Dan beramalah kamu untuk akhiratmu seakan-akan kamu besok mati.
Ya, Islam ini agama yang mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jadikan alam dunia majra'atun ilal akhirah. Yang dilarang adalah tu'alliqul bakat di dunia. Engkau menggantungkan hatimu terhadap dunia. Akhirnya berambisi untuk mengejar kesenangan dunia, kemewahan dunia. Dunia terus dikejar, ingin menguasai dunia sampai lupa akhirat, sampai lupa ibadah, sampai lupa kewajiban dari Allah. Nah, ini yang dilarang. Lihat sahabat Nabi yang bernama Hatib Sa'lab al-Hatib. Sa'lab al-Hatib dikala miskin, dikala melarat, keberadaannya jauh lebih baik, lebih berkah dibandingkan ketika dia setelah menjadi orang kaya. Di saat Sa'lab al-Hatib hidupnya miskin, papa, melarat, sangat melarat, nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Sholatnya rajin, berjamaahnya rajin, ibadahnya rajin. Tapi ketika Sa'lab al-Hatib menjadi orang kaya, dia mulai lupa beribadah kepada Allah. Nah, makanya kita kalau berdoa begini, Allahumma inni as'aluka dunya allati tu'inu ila ta'atika wa ila ma'rifatika wa a'udzu bika minad dunya allati tamna'uni ila ibadatika wa ila syukrika ya rahmanad dunya wa ya rahimah akhirah. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon dunia kepadamu, dunia yang dapat membantuku, menolongku untuk taat ibadah kepadamu dan untuk makrifat kepadamu. Di dunia yang bisa membantu kita untuk beribadah kepada Allah. Makanya cari dunia untuk ibadah kepada Allah, karena ibadah pun butuh dunia. Sedekah pakai dunia tidak, infak pakai dunia tidak, membela agama Allah, jihad perang di medan perang untuk agama butuh dunia tidak, butuh. Sholat butuh dunia enggak? Yang kita pakai koko, sarung, itu dunia bukan? Kalau kita sholat nggak pakai koko, nggak pakai sarung, nggak pakai celana, nggak pakai apa-apa, sholatnya sah tidak? Tidak, karena nggak butuh Allah. Silakan pakai dunia, tapi jangan sampai terlalu berambisi mengejar dunia sampai lupa akhir. Padahal dunia ini sebanyak apapun, satu saat pasti akan kita tinggalkan, dan akhirat pasti akan kita akan kita hadapi, akan kita songsong. Itu ya, kalau bagi orang-orang yang zuhud, dunia ini sekedarnya saja, seperlunya saja. Ada orang mengatakan hidup ini yang penting pas-pasan juga nggak apa-apa. Pas butuh uang 1 miliar ada, pas butuh mobil ada. Pas-pasan nggak apa-apa, pokoknya pas butuh ada. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama. Sebab kalau orang yang beriman terlalu menggantungkan hatinya terhadap dunia, akhirnya dunia masuk ke hati, muncul di hati hubud dunia wa karahiyatul mau cinta dunia dan takut mati. Inilah yang disebut penyakit hati yang bernama watan. Nah, ini yang dilarang oleh Nabi. Jangan sampai orang beriman cinta dunia takut mati. Mencari dunia silakan, tapi jangan terlalu cinta dunia sampai lupa akhirat. Jadikan dunia ladang untuk akhirat. Kumpul dunia ka'annaka gharibun aw abri sabil. Jadilah engkau hidup dalam dunia seakan-akan engkau seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan jauh menuju suatu tempat yang dituju, dan dunia ini tempat persinggahan sementara. Jadi bagi orang beriman, tujuan hidupnya bukan dunia tapi akhirat. Kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh kehidupan di akhirat
jauh lebih baik bagimu daripada kehidupan pertama, yaitu dalam dunia sebelum akhirat. Yang kedua, waj'al mahabbataka li fa inna masyirakum ilayya. Ini yang kedua, jadikanlah kecintaanmu kepadaku, kata Allah, karena sesungguhnya tempat kembalimu adalah kepadaku, karena sesungguhnya kamu akan dikembalikan kepadaku, kata Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semuanya adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada Allah kita semuanya akan kembali. Kapan kita akan kembali? Sudah ditentukan, cuma dirahasia. Berarti sekarang kita sedang menjalani sisa-sisa umur kita, yang notabene kita enggak tahu sisa umur kita ini apa 1 tahun lagi, apa 1 bulan lagi, apa 1 minggu lagi, apa 1 hari lagi, apa 1 jam lagi, bahkan apa 1 menit lagi. Kita enggak tahu. Tahu-tahu kematian dah. Maka yuk persiapkan bekal untuk sesudah mati. Al-Kais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menaklukkan hawa nafsunya dan dia terus beramal, beribadah untuk bekal sesudah mati. Itulah orang yang cerdas, orang yang mempersiapkan dirinya untuk kehidupan di alam akhirat, kehidupan yang kekal abadi untuk selama-lama. Dunia ini cepat atau lambat, mau atau tidak mau, setuju atau tidak setuju, terpaksa dan ataupun tidak terpaksa, siapapun kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, satu saat kita pasti akan mati. Pertanyaannya, sudahkah kita mempersiapkan betulnya untuk sesudah mati? Karena di seberang kematian masih ada kehidupan yang panjang, kehidupan di alam barzah, kehidupan di alam mahsyar di hari kiamat, kehidupan di alam akhirat. Masya Allah, kita sudah siapin bekalnya. Kita mau ke Surabaya aja butuh bekal. Kalau nggak bawa bekal kita berangkat ke Surabaya. Ini kita jelas ini mau ke akhirat, jauh banget, butuh bekal. Bekal-bekal yang kita butuhkan di sana adalah ibadah-ibadah yang kita lakukan di alam dunia ini. Sholat, zikir, ngaji, puasa, dan sebagainya. Itulah yang kita butuhkan nanti di akhirat. Dan itulah yang akan menjadi bekal untuk kebahagiaan, keselamatan kita nanti di alam akhir. Makanya jangan pernah sungkan, jangan pernah malas untuk melakukan ibadah, untuk berbuat baik. Karena itu semuanya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, wajtahid fi thalabil jannah, dan bersungguh-sungguhlah engkau dalam mencari jalan menuju ke surga. Di dunia ini jalan menuju ke surga banyak. Malam ini kita duduk di majlis zikir, berzikir bareng-bareng, bersolat bareng-bareng, ya kan? Ini jalan menuju ke surga. Kita melangkahkan kaki ke majlis ilmu, hadir menuntut ilmu, jalan menuju ke surga. Kita membelanjakan harta kita, mensodakohkan harta kita, menginfakkan harta kita, berbagi kepada fakir miskin, yatim piatu, jompo-jompo, janda-janda, janda-janda. Itu jalan menuju ke surga. Nah, pertanyaannya, akankah kita mau menempuh jalan itu, jalan menuju ke surga? Nah, kita mencari dunia aja, mencari kesenangan dunia aja, kita luar biasa semangat. Pergi pagi, pulang sore, banting tulang, panas panas kepanasan, hujan kehujanan, mencari dunia. Berangkat anak masih tidur,
pulang anak udah tidur, nggak sempat ketemu anak, nggak sempat ngobrol sama anak, mencari dunia semangat. Maka tentu kita sebagai orang beriman harus lebih semangat mencari jalan menuju ke surga. Itu yang berapa? Tiga. Yang keempat, wakun aisan minal khalqi fa innahu laisa fi aidihim sayun. Dan jadilah kamu orang yang ais, orang yang memutuskan harapan terhadap makhluk. Jangan sekali-kali terlalu berharap kepada makhluk Allah. Jangan sekali-kali terlalu berharap kepada manusia. Karena sebenarnya manusia itu sebenarnya tidak punya apa-apa. Benar nggak kira-kira? Yuk kita lihat. Bapak ada di alam dunia sekarang diawali dengan apa? Kita sekarang ada di alam dunia diawali dengan apa? Dengan kelahiran kita, dilahirkan oleh ibu kita. Bocor, saat itu kita punya apa coba? Nggak punya apa-apa. Jangankan rumah mewah, jangankan mobil mahal, jangankan pangkat jabatan, selai benang pun tidak melekat di badan kita. Kita telanjang dalam badan masih baik. Kita belum tahu apa-apa, belum bisa melihat, hanya bisa menangis. Nggak punya apa-apa. Dan nanti pun ketika kita mati, ketika kita akan dimasukkan ke liang kubur, liang lahat, kita nggak punya apa-apa dan nggak bawa apa-apa, cuma kain kafan yang membungkus badan kita. Dan luasnya lubang kuburan seukuran luasnya badan kita. Siapapun kita, itulah kita akan seperti itu. Nah, sudah disiapkan belum bekalnya untuk menjalani kehidupan di alam kubur. Masya Allah, saya ngerinya belum sempat ngaji, belum sempat sholat, belum sempat ibadah, keburu mati. Masya Allah, ngeri amat nanti di alam kubur. Dunia ini pasti akan kita tinggalkan, akhirat pasti akan kita songsong. Itu yang keempat. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Karena biasanya setahu saya, kalau kita terlalu berharap kepada manusia, endingnya, tahu endingnya? Endingnya, ujung-ujungnya sakit hati, ujung-ujungnya kecewa. Seorang remaja terlalu berharap cintanya Nyi Keno, tahu-tahu ditolak, sakit hati enggak? Sakitnya tuh di sini. Jangan terlalu berharap. Tapi orang beriman, roja ilallah, berharaplah hanya kepada Allahus Samad. Allah tetap bergantung kita, tetap bergantung segalanya sesuatu kepada Allah. Kalau mau curhat, curhatlah kepada Allah di tengah malam. Ketika pintu langit dibuka oleh Allah, Allah mendengar tangisan, rintihan, curhatan hambanya yang butuh pertolongan Allah. Angkat kedua tangan di tengah malam dikala orang lain sedang tidur nyenyak, kita bangun untuk qiyamul lail. Makanya pesan yang kelima, alat tahajud fa inna nusrata ma'a qiyamil lail. Dawamlah kamu, istiqomahlah kamu, langgenglah kamu, istimrarlah kamu, kontinulah kamu, berkesinambunganlah kamu, terus meneruslah kamu alat tahajud untuk mengerjakan tahajud. Awalnya susah, paksakan, kata Pak Haji Abdul Rahman. Awalnya susah, awalnya males bangun, paksakan, tidak apa-apa. Awalnya dipaksakan, paksakan terus, lama-kelamaan terbiasa, akhirnya menjadi nikmat. Justru akan berbalik ketika anda tahajud, seperti ada sesuatu yang kurang dalam hidup. Paksakan dulu. Oh, ini kan pasak dulu kan, itu langsung enak kan? Maksudnya paham gak tak? Allah perlu dibuka terus. Maaf aja, bukan ini ya. Ya paksakan awalnya supaya jadi
enak. Tahajud juga paksakan, bangun susah malas, paksakan supaya nanti terbiasa, akhirnya menjadi nikmat, masya Allah. Pak Inna nusrata ma'atyamil lail, karena sesungguhnya pertolongan Allah akan datang kepada hambanya, pertolongan Allah akan tiba, akan turun kepada kita ma'atyamil lail, dengan qiyamul lail, dengan sering bangun malam, insya Allah. Nih, orang yang istiqomah tahajud di akhirat oleh Allah akan diberi 4 keistimewaan. Tapi yang 4 keistimewaan ini tidak akan pernah didapatkan oleh orang yang malas tahajud. Kita bangun, Ngapain? Kencing. cuma kencing doang, Setelah kencing, tidur lagi. nggak tembak dulu. Tembak dulu baru tidur lagi. Coba ibu-ibu jawab jujur, Bu, kalau tengah malam bangun nggak, Bu? Bangun. Bu, jawab jujur ya. Jangan ada dusta di antara kita. Bu, saya nanya serius nih, kalau tengah malam bangun nggak? Bangun. Ngapain? Nggak mandi. Masya Allah. 4 keistimewaan yang akan Allah berikan kepada orang yang istiqomah tahajud. Walaupun tahajudnya tiap malam 2 rakaat. Tahajud tiap malam 2 rakaat itu jauh lebih afdol ketimbang tahajud 1 malam dapat 100 rakaat, tapi dilakukan hanya sekali, kesananya enggak lagi, berhenti. Sebab kata Nabi, Abdul Akmal adwamuha wa inqola, amal yang paling afdol itu dawamnya, mayengnya, langgengnya, istiqomahnya, istimrornya, terus menerusnya. Walaupun amal itu dikerjakan sedikit. Tahajud tiap malam 2 rakaat jauh lebih utama daripada tahajud 1 malam 100 rakaat, kesananya enggak tahajud lagi sampai mati, berhenti. Nah, 1 orang yang istiqomah tahajud di akhirat, kata Nabi, yaitu yuhsaru minal qabri abyadul wajhi. Orang yang suka tahajud di alam dunia, nanti ketika dibangunkan, dibangkitkan dari kuburannya pada hari kiamat, itu abyadul wajhi, wajahnya akan putih, bersih, berseri-seri, bercahaya. Dan ketika di hari kiamat kita melihat ada wajah-wajah yang bercahaya putih, itu wajah-wajah ahli surga. Pas dia ada wajah hitam, logam, melekmak. Nah itu wajah ahli neraka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yuyassiru alaihi hisab. Orang yang istiqomah tahajud nanti di hari kiamat oleh Allah akan dientengkan, diringankan penghisaban amalnya. Jadi siapapun yang ingin diringankan penghisaban amalnya di hari kiamat oleh Allah, maka istiqomahlah tahajud. Yang ketiga, wa yamuru ala sirati kal barqil khatib. Orang yang istiqomah tahajud, ketika dia melintas di atas sirat, jembatan gawat darurat menuju ke surga, yang di bawah jembatan itu api neraka berkobar-kobar, menyala-nyala, itu orang yang istiqomah tahajud, yamurru ala sirati kal barqil khatib. Dia akan melintas di atas sirat kal barqil khatib, bagaikan kilat yang menyambar, secepat kilat, tahu-tahu nyampe surga. Masya Allah. Yang keempat, keistimewaan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang istiqomah tahajud apa? Yang keempat, wa yu'ta kitabuhu biyamini yaumal qiyamah. Akan diberikan oleh Allah kitab catatan amalnya biyamini, di tangan kanannya. Itu pertanda dia akan jadi ahli surga. Sebab nanti di hari kiamat manusia dalam hal menerima kitab verbal amal, kitab catatan amal itu terbagi 3 golongan. Ada yang menerima dengan tangan kan, itu selamat ahli surga. Ada yang menerima dengan tangan kiri, itu akan celaka ahli neraka. Dan ada yang menerima dengan pung, itu akan celaka. Nah kita kira-kira nanti mau menerima dengan yang mana tuh? Kanan, kiri, punggung. Sekarang kita boleh mengatakan dengan yang kanan, tapi di sana bukan kita yang menentukan, tapi amal perbuatan
Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf banget. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Sekali lagi mohon maaf kalau umpama apa yang Al-Fakir sampaikan tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan dengan seluas-luasnya. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai daya, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa menggapai kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Yuk kita sama-sama baca kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat najah, kalimat takwa, kalimat taubat, kalimat yang menjadi kuncinya surga, yang paling afdol diucapkan oleh para nabi dan oleh nabi kita, yaitu kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yuk kita bareng-bareng baca doa maut husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Akhirnya mari kita tutup, kita akhiri pertemuan kita dalam taklim yang mulia ini dengan ucapan hamdalah dan dengan membaca tasbih kafaratul majlis. Ditutup dengan istighfar. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya ya Rasulullah salamun alaik ya
Rabbana zidna ilman nafi'a mal hidayah wal barakah. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma afrik ala qulubil mujahidina fi Palestina sabra wa sabit aqdamahum wansurhum alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.